Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 saja ya. Firman Tuhan berkata, Filipi 2 ayat 12 dan 13 ya. Judul perikopnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Firman ini berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, adalah sebuah hal yang sangat-sangat istimewa dan luar biasa ketika kita ini dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kita bersyukur kita diselamatkan ya dari awal, bukan karena perbuatan baik kita dipilih untuk diselamatkan. Tetapi setelah kita menerima keselamatan itu, firman Tuhan berkata, tetaplah kita harus mengerjakan keselamatan kita. Nah, di sini banyak orang yang salah mengerti, saudara. Seringkali kenapa orang bebas hidup dalam dosa, melakukan apa yang mereka mau, hawa nafsu, karena mereka pikir sekali selamat tetap selamat. Kan kita sudah diberi keselamatan gratis, bukan karena kekuatan, bukan karena perbuatan baik kita. Iya. Pertama kali Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita itu, Dia tidak pernah melihat perbuatan kita apapun, tetapi oleh kasih karunia kita dipilih. Tetapi setelah keselamatan itu diberi di tangan kita, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu, saudara, supaya kita bisa memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kelak ketika Dia datang kembali. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara, dan nasihat ini berlaku bagi setiap kita yang hidup pada zaman ini, karena ini adalah firman Tuhan. Ya, jadi Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 berkata di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, kata Rasul Paulus. Ya, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kamu sudah taat karena kamu sudah diselamatkan. Tetapi ingat ya, tetap kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Tidak main-main, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ini sebuah perintah yang sangat serius ya. Namanya takut dan gentar itu benar-benar takut ya. Takut apa? Takut nanti kalau saya itu tidak sungguh-sungguh bertobat, keselamatan ini bisa ya lepas ya. Tidak pernah hilang dari pihak Tuhan. Sudah diberi sekali selamat, engkau diberi keselamatan. Ini nih tiket ya, kita sudah terima. Tapi siapa yang bisa menghilangkan keselamatan itu dari pihak kita? Entah karena kita tidak menjaga tiket keselamatan itu, atau dia hilang karena kita teledor. Makanya Alkitab berkata, ya, tetap kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja selama aku ada, kata Rasul Paulus, terlebih-lebih lagi sekarang setelah aku tidak hadir. Ya, jangan kita mengerjakan keselamatan kita itu hanya karena di depan pendeta, hanya karena di depan orang supaya dilihat. Ya, tetapi Rasul Paulus bilang terlebih setelah Rasul Paulus nggak ada. Saya itu sering, saudara ya, kalau saya datang misalnya ke satu rumah atau ke satu tempat, ya, ada orang-orang yang ya misalnya nih mereka merokok, saudara. Setelah melihat saya datang itu, ya tiba-tiba langsung buang cepat, ada pendeta datang. Jadi seringkali saya itu ya merasa ya lucu gitu, saudara ya. Ada orang-orang Kristen itu yang masih ya di depan pendeta, dia berusaha menjaga ya dia itu tidak merokok, dia itu tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi dia lupa bahwa mata Tuhanlah yang mengawasi hidupnya gitu ya. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, jangan ketika aku ada saja.
kamu mengerjakan keselamatanmu. Terlebih sekarang ketika aku tidak hadir bersama-sama dengan kamu. Waktu aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, ya kamu harus terus mengerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku ada, terlebih setelah aku tidak ada. Saudara, mari kita melakukan ya semua kegiatan kita, ibadah kita, hal-hal yang ya kita jalani di dalam Tuhan itu bukan hanya supaya dilihat oleh orang, tapi yang terutama ya karena Tuhan tuh melihat hidup kita. Jadi banyak yang bertanya, bagaimana sih Bu caranya mengerjakan keselamatan? Ya, kita harus terus membangun kehidupan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Contoh, kalau kita disakiti, kita disia-siakan, kita dilukai, maka kita harus belajar, Tuhan, saya mau terus belajar hidup dalam kekudusan. Saya gak mau kepahitan, saya tidak mau kecewa dengan orang, saya mau terus menjaga hidup dalam kekudusan. Itu artinya kita ini mengerjakan keselamatan. Ya, ataupun ketika ada tantangan, persoalan datang menerpa hidup kita, kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap mau percaya bahwa di dalam namamu, di dalam tanganmu itu ada jaminan atas setiap kehidupanku. Jadi apapun masalahku, aku mau tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, mengerjakan keselamatan itu artinya apa, saudara? Kita terus berusaha melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun masalahnya, seberat apapun pencobaannya, maka kita akan terus sungguh-sungguh berusaha agar Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ayat 13 berkata di sana, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita berdoa ya, ketika kita menerima Tuhan, maka biar Tuhan ambil alih seluruh hidup kita dan Dia yang mengerjakan di dalam kita baik itu kemauan maupun pekerjaan ya, dan setiap orang yang sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan itu ya, maka kemauan kita itu Tuhan yang ambil alih. Ya, saya belajar, saudara, di dalam segala hal saya berdoa, Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Ya, baik kemauanku maupun perbuatanku, apapun yang saya mau lakukan, saya bilang Tuhan ambil alih. Dalam hal kita mengambil keputusan, mau melakukan sesuatu, ya kita belajar untuk berserah, bilang baik kemauanku maupun pekerjaanku maupun apapun yang dalam hidupku ini, ya Tuhanlah yang mengerjakan di dalam hidup kami. Supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak salah memilih, supaya kita juga ya mendapatkan apa yang Tuhan mau di hidup ini, bukan apa yang kita mau. Karena kalau bicara tentang kemauan, semua manusia itu punya kemauan sendiri-sendiri. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Allah lah yang mengerjakan dalam hidup kita ini baik kemauan maupun pekerjaan. Maka kalau Tuhan yang mengerjakan kemauan dalam diri kita, saya yakin dan percaya ya kemauan itu, pekerjaan itu, bahkan apapun itu pasti ada di dalam perkenanan Tuhan. Ya, sehingga kita melakukan bukan saja apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Begitulah cara kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya ketika Tuhan datang nanti kali yang kedua, ya kita tidak bercacat celah, saudara, sehingga ya tidak ada penyesalan. Ingat, hari-hari ini kita sedang berjuang. Berjuang mengalahkan daging, berjuang mengalahkan setiap kemauan diri, berjuang mengalahkan setiap hal-hal yang tidak berkenan, berjuang untuk bisa mencapai perkenanan Tuhan di hidup kita. Karena itu ya biarlah kita mau senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan dan selalu meminta akan anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau merenungkan firman ini.